Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Cecep Pratama, beserta dengan Bapak Dani Pugu Laksono, selaku dosen pembimbing mata kuliah pemrograman spasial kelas A dan kelas B. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah pemrograman spasial kelas A akan memaparkan mengenai pembuatan aplikasi geospasial menggunakan QGIS. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Mila dan Rita, kemudian Pada Fadila, Asnia Raffi Yasida Ekmur, beserta dengan Salimah Nurudin. Table of contents atau pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, kami ada pengenalan tim beserta dengan pembagian tugas. Yang kedua, kita akan menjelaskan skrip yang telah dibuat, yang berisi mengenai fungsi plugin yang digunakan, serta ada demonstrasi plugin hasil dari skrip yang telah kami buat pada tahap sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengenalan dan pembagian tugas anggota kelompok. Yang pertama yaitu Belladonna dengan presentase keaktifan sebanyak 23,3% dengan tugas membuat plugin pada QGIS, membangun antarmuka plugin dengan PyQt dan Qt Designer, dan mengerjakan skrip tantangan. Kemudian ada Farda dengan presentase keaktifan 30% dengan tugas membuat plugin pada QGIS, membangun antarmuka plugin dengan PyQt dan Qt Designer, dan mengerjakan skrip tantangan. Kemudian Hasnia Raffi dengan presentase keaktifan 23,3% dengan tugas membuat plugin pada QGIS, membangun antarmuka plugin dengan PyQt dan Qt Designer, dan mengerjakan skrip tantangan. Yang selanjutnya Salimah dengan presentase keaktifan 23,3% dengan tugas membuat plugin pada QGIS, membangun antarmuka plugin dengan PyQt dan Qt Designer, dan mengerjakan skrip tantangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh penjelasan skrip. Yang selanjutnya adalah penjelasan dari skrip yang telah kami bangun. Jadi sebelumnya bisa kita lihat di garis mulai 25 hingga 32 ini kami definisikan terlebih dahulu modul dan library apa saja yang kami gunakan. Bisa dilihat langsung di situ. Kemudian dari hasil pembuatan di plugin dari plugin Builder dan Qt Designer bisa kita lihat bahwa telah terbentuk skrip dari line 25 hingga ke bawah 50 dari 5 hingga 52, bahwa di situ menunjukkan hasil plugin yang telah kita buat. Namun di sini belum kita definisikan fungsi dari plugin yang akan dijalankan, yang mana kita kemudian kita definisikan di baris 55 dengan menggunakan script self plot, click connect, self gambar plot. Yang maksudnya adalah kita telah mendefinisikan push button bernama plot, yang mana ketika push button ini ditekan, kita akan terhubung ke sebuah fungsi yang bernama gambar plot, yang kemudian gambar plot ini dijelaskan atau kita bangun di mulai baris 57. Karena di gambar plot ini kita melakukan beberapa fungsi. Yang pertama adalah kita mendefinisikan dan mengonversi data masukan, di mana data masukan ini terdiri dari data X, Y, A, Z, dan D dengan menggunakan skrip seperti yang tertera pada baris 60, mulai dari 65 tersebut. 64, maaf. Nah, di situ kita mendefinisikan bahwa nilai X adalah float dari self input X yang berupa teks. Maksudnya adalah kita telah membuat sebuah line edit bernama input X, yang mana di sini memungkinkan pengguna untuk memasukkan langsung dengan menggunakan keyboard untuk nilai data masukannya. Nah, kemudian data masukan ini akan kita konversi untuk nantinya dijadikan sebagai data masukan X, begitu pula untuk data masukan Y, A, Z, dan D. Nah, dari keempat data masukan ini, selanjutnya kita mendefinisikan parameter X, X2 dan Y2 dengan menggunakan nilai data masukan tadi, serta menggunakan fungsi sin dari azimutnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan parameter ini, kemudian kita membuat sebuah exception untuk mengantisipasi error yang kemungkinan akan terjadi. Di exception ini kita memasukkan 5 kondisi, yaitu if X lebih besar daripada Y, if AZ lebih besar daripada 360, hingga if D kurang dari 0 meter. Di sini kita menggunakan untuk if X lebih besar daripada Y, dan if dia lebih besar daripada 13.500, serta if dia lebih kurang dari 0, kita menggunakan warning berupa dengan level critical. Maksudnya di sini adalah kesalahan yang terjadi ini kemungkinan sangat akan mempengaruhi plotting yang terjadi, karena misalnya untuk X lebih besar daripada Y, ini dapat mengindikasikan bahwa koordinat yang diinputkan pengguna antara X dan Y itu terbalik, karena untuk wilayah Indonesia seharusnya Y harusnya lebih besar daripada X. Kemudian untuk D lebih dari 13.500, ini juga bisa kita katakan bahwa ini kesalahan ini sudah cukup fatal, karena rumus yang kita gunakan untuk mendefinisikan titik hasil plot adalah menggunakan rumus tanpa memperhatikan kelangsungan bumi, sedangkan ketika dia ini lebih besar dari 13.500, kelangsungan bumi ini seharusnya sudah diperhitungkan begitu. Kemudian untuk D kurang dari 0 juga kita mengasumsikannya sebagai
kesalahan kritikal karena tidak mungkin suatu pengukuran itu memberikan nilai jarak yang negatif. Sedangkan untuk fungsi kondisi yang kedua dan ketiga itu kami hanya menggunakan level warning karena ini kemungkinan hanyalah pengguna itu memberikan nilai azimut yang memiliki nilai salah, misalnya akibat arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, namun nilainya masih tetap akan merepresentasikan dari azimut nilai yang akan dibuat. Selanjutnya kita tutup kita tutup exception ini dan kita definisikan sebagai E, serta kita definisikan pula sebuah fungsi untuk menampilkan titik awal dan titik akhir ketika semua kondisi if di atas tadi tidak terpenuhi, maka akan dijalankan fungsi self buat titik dengan parameter x, y, dan self buat titik kedua dengan parameter x2, y2. Nah, selain itu, setelah kita membuat kedua titik ini, kita juga memberikan pilihan kepada user untuk melakukan perulangan program, di mana di sini kita menggunakan fungsi if dengan script self perulangan is check. Maksudnya adalah ketika radio bacaan yang telah kita buat dengan nama perulangan dicentang atau dipilih oleh user, maka program akan menjalankan beberapa fungsi di bawahnya, yaitu self input x, set text, strx2 hingga self input jarak, set text dalam kurung kosong itu. Nah, di sini maksudnya adalah ketika perulangan itu diaktifkan oleh pengguna, maka input x, input y yang tadinya dimasukkan manual oleh pengguna akan kita gantikan nilai input manual itu dengan nilai hasil perhitungan X2 dan Y2 dari plotting sebelumnya. Sedangkan untuk AZ dan jarak, kita belum definisikan nilainya untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan nilai AZ dan jarak yang baru. Kemudian kita juga memberikan pilihan penggambaran garis secara otomatis dengan menggunakan fungsi if pula, dengan menggunakan checkbox dengan nama plot garis, yang mana ketika plot garis ini ditekan atau dipilih oleh pengguna, maka pengguna akan menjalankan fungsi buat garis dengan parameter X, Y, X2, dan Y2. Sedangkan ketika plot garis ini tidak dipilih oleh pengguna, maka fungsi self buat garis ini akan dilewatkan gitu. Langkah selanjutnya ini kelompok kami melakukan pembuatan titik. Pembuatan titik ini kita gunakan dengan parameter X dan Y. Langkah pertama adalah kita mendefinisikan CRS yang dipakai terlebih dahulu. Untuk itu, kita dapat memilih sistem proyeksi yang akan dipakai pada combo box yang akan muncul pada QGIS. Kemudian kita dapat melakukan pembuatan layer baru untuk titik awal. Di mana pembuatan layer ini kita dapat memanfaatkan modul QGIS vector layer. Modul QGIS perlu diperhatikan pula pada modul QGIS vector layer ini kita dapat memilih untuk menyimpan vektor tersebut sebagai memori atau sebagai save file. Apabila disimpan sebagai save file, maka kita tidak perlu memanggil ulang apabila vektor tersebut akan digunakan kembali. Namun pada mini project kali ini kami menggunakan sebagai memori, di mana untuk memanggil vektor tersebut kembali kita harus mendefinisikan ulang, menulis skrip ulang agar bisa menggunakan vektor tersebut kembali. Kemudian kita dapat menambahkan geometri berupa titik awal plot pada fitur, di mana hasil dari geometri ini akan ditambahkan pada layer yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita dapat menambahkan fitur titik awal ke layer, serta melakukan zoom otomatis ke titik awal hasil plot. Zoom ini berguna agar kita dapat mengetahui secara langsung di manakah letak titik yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian kita dapat mendefinisikan fungsi pembuatan titik hasil plot atau titik akhir. Titik akhir ini digunakan sebagai perantara untuk pembuatan garis, di mana titik akhir ini digunakan sebagai batas akhir dari garis yang akan dibuat. Yang pertama, kita harus melakukan pendefinisian titik akhir dengan menggunakan parameter X2 dan Y2. Langkah yang digunakan sama dengan langkah pembuatan titik pada tahap sebelumnya, yakni kita melakukan pendefinisian CRS yang akan dipakai terlebih dahulu. Kita dapat melakukan pemilihan sistem proyeksi ini pada combo box yang ada pada QGIS. Kemudian kita dapat melakukan pembuatan layer baru untuk titik akhir. Masih sama, kita menggunakan metode memori, sehingga apabila vektor titik akhir ini akan dipanggil kembali, maka kita harus menuliskan skrip mengenai titik akhir itu. Terus kita dapat melakukan penambahan geometri berupa titik akhir plot pada fitur. Setelah ini, geometri ini akan dimasukkan ke dalam layer yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita dapat menambahkan fitur titik akhir ke layer, serta melakukan zoom otomatis ke titik akhir. Selanjutnya kita dapat mendefinisikan fungsi pembuatan garis hasil plot atau titik akhir. Untuk itu kita dapat melakukan pendefinisian pembuatan garis dengan menggunakan parameter X, Y, X2, dan Y2, di mana parameter X, Y ini merupakan parameter titik awal, serta parameter X2 dan Y2 ini merupakan parameter titik akhir. Langkahnya sama, yang pertama kita harus mendefinisikan CRS yang dipakai terlebih dahulu. Untuk itu kita dapat memilihnya dalam combo box pada QGIS. Kemudian kita dapat mendefinisikan titik akhir dan titik awal dan titik akhir dari garis hasil plot.
di mana fungsi line start ini berarti titik awal, sedangkan fungsi line end ini berarti titik akhir. Kemudian kita dapat melakukan pembuatan layer baru garis hasil plot dengan menggunakan modul QGIS Vector Layer. Kemudian kita dapat menambahkan geometri berupa garis akhir plot, yang mana geometri ini akan ditambahkan pada layer yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian kita dapat menambahkan fitur layer akhir ke layer serta melakukan zoom otomatis ke garis yang telah diplot. Kemudian kita dapat melakukan demonstrasi hasil dari pembuatan script ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu demonstrasi mengenai plugin yang telah kami buat dengan melakukan percobaan mengenai kondisi-kondisi yang telah diberikan sebelumnya. Kondisi pertama yaitu pengguna memasukkan huruf dan bukan angka seperti yang telah dibahas di atas untuk kolom maupun jarak azimut. Lalu kita akan memasukkan koordinat awal yaitu koordinat teknik geodesi UGM dengan tidak memberi huruf dengan memberi kata halo pada azimut dan memberi nilai 5.000 pada jarak. Lalu akan kita plot, maka hasilnya akan muncul message bar Python error karena dari script yang telah kita buat sebelumnya tidak diperkenankan untuk memasukkan selain angka di kolom azimut maupun jarak, sehingga tidak ada titik yang dapat terplot pada lembar kerja. Lalu untuk kondisi berikutnya yaitu pengguna menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksi dari layer yang dibentuk. Pada percobaan pertama kami akan menggunakan sistem proyeksi EPSG 32749 dan pada pluginnya juga menggunakan sistem proyeksi EPSG 32749 dengan koordinat awal seperti sebelumnya yaitu titik di teknik geodesi UGM dengan azimut 60 derajat dan jarak 5.000 meter. Lalu akan kita plotkan dan di sini akan muncul hasil sesuai dengan titik yang kita inputkan. Lalu untuk mencoba menu sistem ganti sistem proyeksi dulu. Oke, maaf sebelumnya kita lanjutkan. Kita terlebih dahulu mengubah sistem proyeksi pada data frame dengan EPSG 32744. Lalu koordinat awal kita masukkan seperti sebelumnya dan CRS-nya kita ubah ke 32744 juga. Lalu akan kita plot. Maka hasilnya akan memiliki perbedaan dari yang sebelumnya karena dengan menggunakan sistem proyeksi yang berbeda dan maka akan menghasilkan lokasi yang berbeda pula. Apabila kita ingin menempatkan titik di teknik geodesi, maka kita perlu mengkonversi sistem proyeksi dari EPSG 32749 ke 32744. Lalu akan kita coba untuk menginput sistem proyeksi yang benar, menginput koordinat yang benar, yaitu dengan sistem proyeksi EPSG 32744. Lalu akan kita plotkan. Nah, maka dari tampilan ini dapat dilihat bahwa titik kembali lagi ke teknik geodesi UGM. Lalu untuk percobaan selanjutnya yaitu kondisi di mana azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Sebelumnya kita kembalikan dulu data frame properties-nya ke EPSG 32749. Lalu kita men-uncheck list layer-nya agar dapat dilihat hasil secara optimal. Lalu selain itu koordinat awalnya juga diubah kembali ke menggunakan sistem proyeksi EPSG 32749. Setelah selesai, kita memasukkan azimut lebih dari 360. Di sini saya akan menggunakan azimut sebesar 420, lalu akan kita plot. Maka, sebelumnya, mohon maaf, ini masih CLS-nya juga kita kembalikan ke EPSG 32749. Lalu akan kita plot. Nah, maka akan muncul message bar azimut lebih besar dari 360. Akan tetapi di sini titik tetap ditampilkan karena dari script yang kita buat sebelumnya, apabila ada kondisi lebih dari 360, maka yang ditampilkan yaitu azimut dengan yang lebih dari 360 yaitu 420 dikurangi 360 yaitu azimutnya sebesar 60 derajat. Kemudian untuk kondisi keempat yaitu jarak yang dimaksudkan melebihi batas kelingkungan bumi sehingga tidak sesuai dengan rumus yang digunakan. Pada hal ini batas kelingkungan bumi yang dimaksudkan yaitu sebesar 13.500 meter. Terlihat pada layar bahwa jarak yang dimaksudkan 12.000 meter maaf. Pada saat diplotkan,
akan terlihat titik awal pada layar kerja, namun tidak terplotkan titik akhir karena rumus yang digunakan tidak sesuai karena melebihi batas lingkungan bumi. Nah, di atas terlihat adanya message bar error jarak input melebihi batas lingkungan bumi. Rumus yang digunakan tidak sesuai. Rumus yang digunakan yang harus sesuai yaitu dikurang dari 13.500 meter. Kemudian pada kondisi kelima, input pengguna terbalik antara X dan Y. Masukkan nilai koordinat X dan Y terbalik di mana koordinat X lebih besar dari Y. Di mana seharusnya titik tersebut dapat berada di Indonesia, namun karena adanya terbalik ini, maka pada saat diplotkan, titik tersebut terjadi pergeseran berada di luar Indonesia pada lokasi yang tidak diketahui dengan message error. Pastikan nilai input koordinat awal telah benar. Nilai input koordinat awal yang benar yang dimaksud adalah nilai X lebih kecil dari nilai Y. Lalu pada kondisi ke-6, pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik terakhir yang diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya pada saat tombol plot ditekan. Untuk menjalankan dengan baik, maka harus menghapus message bar dan mematikan layer titik awal yang tadi. Kemudian masukkan nilai koordinat awal yang tertera tersebut dan nilai azimut 60 derajat serta jarak 5.000 meter. Kemudian radio button perulangan diaktifkan dulu. Sebelumnya pada saat diplot terlihat titik awal pada titik geodesi dan titik akhir pada azimut dan jarak yang telah dimasukkan tadi. Kemudian pada percobaan kedua memasukkan nilai azimut 60 derajat dan jarak 5.000 meter. Dengan saat diplotkan, maka titik ketiga akan berada dalam satu garis lurus dengan titik pertama dan kedua karena nilai azimut dan nilai jarak yang dimasukkan tadi nilainya sama. Kemudian pada percobaan ketiga memasukkan nilai azimut 90 derajat dan jarak 5.000 meter. Pada saat diplotkan terjadi pergeseran titik tidak berada dalam satu garis lurus dengan ketiga titik tersebut karena telah terjadi perbedaan azimut yaitu sekitar 90 derajat di mana yang tadi itu 60 derajat. Kemudian pada kondisi ke-7 pengguna ingin menggambarkan garis dan titik dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Pada hal ini, titik awal yang digunakan adalah titik koordinat terakhir yang tadi merupakan hasil dari kondisi ke-6. Nah, dimasukkan nilai azimut 60 derajat dan jarak 5.000 meter. Kemudian, aktifkan checkbox plot garis. Kemudian saat diplot, terlihat bahwa titik awal dan titik akhir dihubungkan dengan satu garis lurus. Kemudian pada percobaan kedua, nilai azimut 90 derajat dan jarak 5.000 meter. Pada saat diplotkan, pada layar dan memiliki jarak yang sama dengan perbedaan arah karena nilai azimut yang dimasukkan berbeda. Nah, dengan dilakukannya percobaan terhadap 7 kondisi yang ditentukan tadi, dapat diketahui bahwa plugin dapat berjalan dengan baik dan ditambah dengan tampilan yang mudah dipahami, membuat user dapat dengan mudah mengoperasikan plugin ini. Sekian demonstrasi plugin yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan dalam pekerjaan maupun tutur kata kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kritik dan saran mengenai pekerjaan kami, akan kami terima untuk perbaikan ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.